Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, menyambung dari video yang saya upload sebelumnya, di mana saya akan berbicara tentang kosakata bahasa Perancis yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kemudian saya membandingkan dengan kosakata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kosakata yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Maka ini adalah bagian kedua dari video yang sudah saya upload sebelumnya. Kosakata pertama adalah kamuflase. Kamuflase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Sinonimnya adalah penyamaran, pengelabuan. Apakah ada kosakata kamuflase di Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Jadi kalau misalkan nanti ada netizen Malaysia atau di Malaysia itu sendiri menggunakan kosakata kamuflase, maka itu jelas itu berasal dari kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Kosakata kedua, vignette. Vignette adalah bentuk hiasan dalam seni grafika dan arsitektur yang diambil dari bentuk tumbuhan merambat, daun, dan sebagainya. Kedua, goresan atau potret kecil pada bidang tepi sekeliling halaman buku. Dan vignette ini juga sering digunakan dalam istilah kita mempunyai barang-barang elektronik yang mempunyai layar LCD. Itu kan ada kadang-kadang kalau kita sudah lama menggunakan kamera tersebut, maka di sisi dari LCD, layar LCD-nya itu akan ada bagian hitam-hitam itu kan. Nah, itu juga disebut vignette. Nah, apakah ada kosakata vignette di Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Kosakata berikutnya adalah souvenir. Souvenir adalah tanda mata, kenang-kenangan, cendera mata. Apakah ada kosakata souvenir di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Kosakata berikutnya adalah kulot. Kulot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah celana berpotongan lebar, panjangnya sebatas lutut atau sebatas betis, dan itu adalah kosakata yang berasal dari bahasa Prancis. Apakah ada kosakata kulot di Kamus Melayu Malaysia? Ini ada yang menarik ya teman-teman. Kosakata kulot tidak ditemukan di dalam edisi kedua tahun 1986. Namun kosakata kulot ditemukan di edisi keempat tahun 2005 dan di situ dituliskan sebagai kosakata natif. Artinya kosakata kulot itu telah masif dan luas serta mantap penggunaannya di Malaysia. Apa definisi kosakata kulot di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005? Kulot disebutkan sebagai bahasa percakapan, celana pendek berkaki lebar seakan-akan skirt. Skirt itu bukan bahasa Melayu, skirt itu bahasa Inggris kan. Seakan-akan rok yang dipakai oleh orang perempuan. Oke, jadi itu definisi kulot di dalam Kamus Melayu Malaysia. Pertanyaannya, di situ kan dituliskan ya, kulot itu adalah kosakata bahasa percakapan. Kalau percakapan, apalagi di sana tertulis bahwa, apalagi secara implisit tertulis bahwa kulot itu kosakata natif. Pertanyaannya adalah, apakah kosakata kulot itu memang menjadi bahasa percakapan di Malaysia? Yang kedua, apakah kosakata kulot ini dimengerti oleh semua orang Malaysia? Karena kan dituliskan itu sebagai kosakata natif. Silakan dijawab kepada netizen Malaysia, apakah kosakata kulot itu memang digunakan secara luas di Malaysia? Kosakata berikutnya ini adalah brosur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, brosur itu mempunyai definisi sebagai berikut. 1. Bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem. 2. Cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid. 3. Selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Dan kalau kita melihat bahwa di definisi brosur ada man itu artinya istilah yang digunakan dalam dunia manajemen. Pertanyaan biasanya, apakah ada kosakata brosur di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ini menarik lagi teman-teman. Kenapa? Di edisi kedua tahun 1986
kosakata brosur itu didaftarkan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda yang mempunyai definisi risalate belakangnya. Kemudian di edisi keempat tahun 2005, kosakata brosur menjadi kosakata natif karena tulisan Indonesia Belanda itu sudah tidak ada di sana. Menurut definisi yang diberikan oleh pihak penyusun Kamus Melayu Malaysia, ketika asal-usul sebuah kosakata sudah tidak dituliskan lagi, maka itu artinya kosakata tersebut telah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Dan apa arti kosakata brosur menurut Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005? Arti dari kosakata brosur adalah risalah, H di belakangnya, bukan T di belakang. Artinya terdapat evolusi dari pengejaan kosakata risalat menjadi risalah. Mengapa itu bisa terjadi? Tanyakan saja kepada tim penyusun Dewan Bahasa dan Pustaka, apakah pada tahun 1986 kosakata risalat itu adalah kosakata yang luas dan mantap penggunaannya di Malaysia. Kemudian pada tahun 2005 kosakata risalat itu sudah tidak mantap dan luas penggunaannya di Malaysia, diganti menjadi kosakata risalah. Dan pertanyaannya, apakah kosakata brosur yang dituliskan di dalam edisi keempat tahun 2005 sebagai kosakata natif itu digunakan secara luas dan mantap penggunaannya di Malaysia? Saya tidak yakin, karena di Malaysia lebih banyak akan menggunakan kosakata risalah. Kan katanya ingin mempertahankan kemurnian bahasa Melayu. Kosakata berikutnya itu adalah kondektur. Apa definisi kosakata kondektur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kondektur adalah orang yang memeriksa karcis atau menari ongkos dan sebagainya di kereta api atau bus. Selain kondektur, Indonesia juga mengenal kosakata konduktor. Konduktor arti pertama adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Lawannya dari konduktor adalah resistor. Konduktor juga dikenal dalam dunia musik yang artinya pemimpin pergelaran musik dengan isyarat tangan dan tubuh untuk menyatukan ungkapan suatu karya musik, atau sinonimnya dirigen. Apakah ada kosakata kondektur di Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Apakah ada kosakata konduktor di Kamus Melayu Malaysia? Ini yang menarik. Di edisi kedua tahun 1986 ditemukan kosakata konduktor yang mempunyai definisi sebagai berikut. Konduktor adalah orang yang bertanggung jawab mengenai penumpang dan penjualan tiket dalam bus, kereta api, dan lain-lain. Jadi, menurut definisi yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, konduktor ini itu sama dengan kondektur di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di edisi kedua tahun 1986, definisi konduktor itu hanya satu ini saja. Tidak ada definisi konduktor yang lain. Ketika saya membuka edisi keempat Kamus Melayu Malaysia tahun 2005, saya menemukan kosakata konduktor. Apa definisi kosakata konduktor di edisi keempat tahun 2005? Konduktor mempunyai 3 arti. Arti pertama, orang yang menjual tiket dan mengutip tambang dalam bus. Artinya, kosakata konduktor ini sudah berubah arti. Kenapa saya sebutkan berubah arti? Karena di tahun 86 ada bus, ada kereta api. Sekarang sudah nggak ada, hanya bus saja gitu ya. Dan ini adalah sama dengan definisi kondektur di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kosakata kedua, ini yang berkaitan dengan ilmu fisika, yang artinya bahan atau medium yang melaluinya tenaga haba atau elektrik dapat mengalir. Ini sama dengan definisi konduktor yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan dunia musik, yaitu orang yang memimpin suatu persembahan choir
atau choir itu berarti apa ya, paduan suara ya. Kemudian simfoni atau orkestra, ya dirigen kan ini. Artinya pada tahun 1986 Malaysia tidak mengenal kosakata konduktor yang bisa mengalirkan panas. Malaysia tidak mengenal kosakata konduktor merujuk kepada orang yang memimpin musik orkestra, tidak dikenal. Tapi di tahun 2005 Malaysia mengenal bahwa konduktor itu bisa berarti kondekturnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa juga menjadi konduktor. Definisi konduktor yang sama dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asik kan? Jadi di Malaysia itu antara konduktor itu sama, yaitu sebagai apa? Konduktor. Sedangkan di Indonesia kita membedakan antara kondektur yang berkaitan dengan transportasi umum, dan yang kedua adalah yang konduktor yang berkaitan dengan istilah dalam elektronika dan juga yang berkaitan dengan musik. Kosakata berikutnya adalah yang di dalam bahasa Perancis itu adalah plaquette. Dan di waktu saya melakukan jalan-jalan di Nagari Kapau itu, saya menyebutkan dalam bahasa Indonesianya itu sebagai plakat. Setelah saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata di Indonesia juga mengenal kosakata plaket. Mari kita lihat pertama kali apa definisi kosakata plakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Plakat yaitu surat pengumuman, buka kurung, undang-undang, dan sebagainya, tutup kurung, berupa gambar ataupun tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, dan tempat-tempat umum untuk penyebaran yang lebih luas. Kemudian, di Indonesia juga mengenal kosakata plaket. Dan definisi kosakata plaket itu adalah 1. Tanda peringatan yang dibuat dari logam, porselen, dan sebagainya. 2. Lencana. 3. Celah yang dibuat pada pakaian sebagai tempat untuk memasang kancing, pengait, resleting, dan sebagainya. Nah, itu adalah definisi plakat dan plaket di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya kita bisa saling belajar bersama, saya ingin mengetahui apa sih definisi plaket yang tertulis di Kamus Bahasa Prancis. Menurut Kamus Bahasa Prancis, plaket itu adalah 1. Kepingan, yang kedua buku kecil dan tipis. Jadi kalau saya melihat untuk perbandingan kosakatanya, maka plaket yang di dalam bahasa Prancis yang berarti kepingan itu lebih cocok kalau kita mengambil kosakatanya di dalam bahasa Indonesia menjadi plaket, bukan plakat. Kenapa? Plaket itu adalah tanda peringatan yang dibuat dari logam, porselen, dan sebagainya, atau lencana. Jadi itu lebih ke arah seperti kepingan. Secara pribadi, saya melihat bahwa kosakata plaket yang ada di bahasa Prancis itu lebih dekat menjadi arti dari plaket di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan plakat. Nah, apakah ada kosakata plakat? Apakah ada kosakata plaket di Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Yang ada kosakata plak. P-L-A-K. Nah, yang menarik lagi adalah teman-teman bahwa kosakata plak PLAK ini di edisi kedua Kamus Melayu Malaysia tahun 1986, kosakata plak ini tidak ditemukan. Saya hanya menemukan kosakata plak ini di edisi keempat tahun 2005 dan mempunyai 2 definisi. Definisi pertama, enapan yang terbentuk pada permukaan gigi yang terdiri daripada campuran air liur, bakteria, dan saki-baki. Saki-baki itu maksudnya sisa-sisa makanan yang boleh menyebabkan penyakit gusi. Kalau kita melihat definisi pertama, ini adalah sama dengan plak yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu plak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Daerah bening di sekeliling sel-sel yang peka disebabkan oleh replikasi virus. Arti kedua, sesuatu yang menempel atau melekat, tepek. Lapisan tipis pada gigi biasanya lengket dan tidak berwarna yang terbentuk dari sisa-sisa makanan dan mengandung bakteri. Jadi definisi plak terakhir yang saya sebutkan tadi itu sama dengan definisi plak pertama yang ada di Kamus Melayu Malaysia, yaitu berkaitan dengan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Apa definisi kedua kosakata plak di dalam Kamus Melayu Malaysia? Artinya adalah plat daripada gangsa. Gangsa itu perunggu ya. Atau plat daripada kayu dan lain-lain yang berhias dan berukir sebagai tanda peringatan.
Ya, ini kan sama dengan kepingan itu tadi kan, plakat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang menariknya adalah bahwa kosakata plak ini, dua-dua ini, kosakata plak ini tidak ditemukan di edisi kedua tahun 1986. Jadi kosakata plak ini baru mulai masuk dari dua kamus yang saya miliki. Saya bisa katakan bahwa kosakata plak ini baru mulai masuk di edisi keempat tahun 2005. Jadi di tahun 1986 Malaysia tidak mengenal kosakata plak. Baik teman-teman, itu saja kosakata yang diadopsi dari bahasa Prancis kemudian menjadi bahasa Indonesia, dan kemudian kita membandingkannya apakah ada kosakata adopsi bahasa Prancis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dengan kita membandingkan dengan apakah kosakata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah!